Tetapi istri oranglah yang puluhan tahun telah teruji setia kepada kita. Walaupun kita bangkrut, kita kere, kita bokeh, kita sakit, kita terpuruk, istri kita lah yang selalu setia mendampingi kita. Mungkin Bapak bisa mencari di luar sana yang lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Tetapi adakah yang akan lebih setia daripada istri kita? Tidak ada organisasi keagamaan yang diisi oleh orang-orang bijaksana yang sudah selesai dengan yang namanya fanatisme, golongan, ormas, mazhab, ya ta'assub, kecuali orang-orang yang ada di MUI. Betul apa betul? Orang NU dengan orang Persis bersebelahan. Orang Muhammadiyah dengan orang PUI bersebelahan. Yang kadangkala 50 tahun yang lalu itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Suatu ketika Nabi di depan mimbar dengan retoris beliau berkata kepada para sahabatnya, bertanya, sebenarnya bukan berkata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Apa itu kebangkrutan? Sampai ada sahabat yang nanya balik, apakah itu hanya untuk kami aja? Wala anta ya Rasulullah, tidak untuk engkau. Kata baginda, aku pun enggak. Aku enggak akan masuk surga oleh sholat-sholat aku. Aku enggak akan masuk surga dengan saum-saum aku. Aku enggak akan masuk surga dengan sedekah-sedekah aku. Aku enggak akan masuk surga dengan haji aku. Yang akan memasukkan ke surga itu bukan amal-amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salap, daun sereh, anu ngajawab salam ukur sawareh. Saya doakan yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah berlimpah rezekinya, rajin ibadahnya, husnul khotimah akhirnya, masuk surga kelak di akhiratnya. Yang tidak jawab salam bertanggung jawab. Diulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diancam kompak. Saya sudah lihat di wajahnya, wajah yang sudah terbayang nasi kotak. Makanya saya tidak akan lama-lama, ya hanya akan membacakan poin-poin di sini. Santri sudah dibagikan, ya paririmona. Saya bukan mau ceramah, apalagi kata MC tadi mau itu hasanah paralun ampun. Ieu mah nuju tabligh hitobah nya dipayeunan para ulama kanggo panginten maparintasi tahqiq bilih salami ieu abdi sok ceramah teh seueur lepat panginten kitu. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilatan littaqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kersana, Ketua MUI Provinsi, Ketua MUI Kota Cimahi, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Jadi mohon maaf tidak bisa dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu sekalian, barangkali semua sudah memegang coretan saya. Sebenarnya tadinya mau bikin slide PowerPoint, tapi saya baru pulang dari Jawa Timur, baru buka laptop tadi malam, 10:30 atau 10:30 gitu soalnya capek. Akhirnya bikinlah potret dan tadi oleh santri di fotokopi. Halal bihalal MUI Kota Cimahi. Pengertian halal bihalal saya yakin semua yang di sini akan sulit ya memahami kalimat halal bihalal. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ketua MUI Provinsi. Mun bahasa Sapinah mah teu mufidnya. Sok halal bihalal, halal dengan halal gitu. Nah rupanya tadi oleh beliau kan, termasuk oleh Kang Adit, ternyata sejarahnya memang keluar bukan dari orang yang pernah ngaji jurubiah gitu.
Jadi itu pernah nawar al-kalam huwalam wi murakabu fi bil wadi wa salah satu kisuna fi rumah wa al-mana kalau sendiri itu apa eta. Dari siapa? Karena halal bihalal itu kalimatnya redaksinya dari Presiden Soekarno. Walaupun saran bukan kalimat itu dari Kiai Wahab. Tapi ketika malam beliau manggil mun aya nama seknekna, sekretaris negara. Sekneknya naros paduka yang mulia, tema besarnya apa? Bingung karena Kiai Wahab hanya yang ada yang silaturahim untuk meredam gejolak di mana parlemen ketika itu, karena parlementer ketika itu bukan presidensial, supaya teredam. Akhirnya Soekarno dengan asal nyeletuk lah kurang lebih ya, Bapak Presiden RI pertama kita, udahlah tulis aja halal bihalal. Akhirnya ditulislah oleh Seknek halal bihalal. Maka besok pagi ketika datang Buya Hamka, datang Menteri Agama M. Rashidi, datang ke Wahab Hasbullah, termasuk Abdullah Syafi'i dari Betawi kan, ulama-ulama besar, ngaharulang halal bihalal, ngaharulang. Tapi tidak ada yang berani kan mengkritisi paduka yang mulia Presiden seumur hidup ketika itu. Tidak ada yang berani. Akhirnya halal bihalal pun sampai sekarang tidak ada yang berani utak atik. Ada enggak mungkin yang membuat petisi gitu ya dari Persis atau dari Muhammadiyah, dari NU untuk merubah halal? Tidak. Apalah artinya sebuah nama, yang penting substansinya. Nah kalau tadi Kiai Wahab Hasbullah jelas konteksnya adalah kebangsaan. Nah saya ini menulis ada konteks keagamaan. Maka saya tulis di situ teks konteks. Mun bahasa usul fikih mah teks konteks teh. Manqul anhu di dalil am gitu, sanes dalil khos, dalil bukan dalil spesifik, dalil umum. Nah kalau mau narik dalil umum dari mana halal bihalal, ya kita ada asbabul wurud misalnya, atau ada mungkin sunnah perilaku Nabi, di mana baginda Rasul pulang dari khutbah Idul Fitri itu berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Ya di kitab Hikmatu Tasri wa Filsafatuhu disebutkan kenapa Rasul pulangnya berangkat dan pulangnya melalui jalan berbeda. Ternyata supaya banyak ketemu orang untuk saling mengucapkan tahmiyah dan saling memaafkan. Begitu. Nah itu secara asbabul wurudnya begitu. Nah adapun kalau konteks ya teks konteks halal bihalal, wah ini saya tidak akan panjang lebar kisahnya karena sudah pada paham ya, sudah pada tahu. Ketika Rasul naik mimbar, darjah awal tiba-tiba menatap ke satu ruang kosong dengan hikmat beliau berkata, amin. Darjah kedua menatap ke ruang kosong, ke sudut di mihrabnya, beliau bilang amin. Naik ke darjah ketiga, amin. Beres khutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi? Amin, amin, amin. Kata baginda Rasul, tadi Jibril hadir di depanku dan berkata, barang siapa yang masih diberi kesempatan bersama ibunda dan ayahandanya, tapi ibu bapaknya tidak menjadi asbab dia ke surga, patah celaka dia. Kata baginda Nabi, amin. Jadi didoakan, jelek malaikat diamini Nabi, ngeri kan? Maka hati-hati ibu bapak. Yang nomor kedua, ketika namamu diucap di depan seseorang dan orang itu tidak bersolawat kepadamu, maka Allah celaka. Dan yang ketiga, barang siapa yang diberi kesempatan saum di bulan Ramadan, tetapi Ramadan berlalu, tapi dosa-dosanya tidak ikut berlalu, maka celaka dia. Kata baginda Nabi, amin. Nah ada kalimat ternyata, padahal dijamin kan, dijamin diampuni. Man qoma Ramadan untuk sholat malam. Man shoma Ramadan untuk saum di siang harinya. Imanan wa ihtisaban dzikra lahu mata qadama dan tidak begitu. Tapi ternyata tidak, ujug-ujug ada satu PR lagi. Apa PR-nya? PR-nya ada konteks yang kedua. Suatu ketika Nabi di depan mimbar dengan retoris beliau berkata kepada para sahabatnya, bertanya, sebenarnya bukan berkata, atadluna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Apa itu kebangkrutan? Maka qalu, para sahabat ada yang menjawab serempak, al-muflisu fina man dirhama wa la mata. Ya Rasulullah, bangkrut menurut kami
adalah ketika jualan, barangnya habis tapi uang nggak ada. Saya dulu pernah jualan punya bibi kerating D, saya menyebut ini merek ya, ini secara langsung. Kata bibi saya jual 2,5. Terus saya dijualan 250 perak, belah. Padahal 2.500. Ya asal beberapa ini kan. Pas datang ke dicarikan ke bibi, manis ya bangkrut orang. Barang beaknya diambil oleh banyak orang, 250 murah kan? Ya ternyata bukan 250 sebenarnya 2.500 ketika itu. Akhirnya saya dicarikan ke bibi. Nah itu bangkrut. Jualan barang habis uang nggak ada. Laisa kata baginda Nabi, bukan al-muflisu fina man jaa yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa kullu amalin walakin qad syatama hada wa qad daraba. Kata baginda Rasul, bukan bangkrut umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa segudang pahala sholat, membawa segudang pahala zakat, saum, haji dan lain-lain, tapi sayang dia membentak si A, dia memukul si B, dia menumpah darahkan si C, bla bla bla, sampai di ujung hadisnya turiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Kenapa dilempar ke neraka? Karena amal orang yang dia zolimi ditimpakan ke dia yang jeleknya, dan amal baik dia diberikan pada orang yang menggugatnya. Akhirnya amalnya habis, amal baiknya, amal buruknya menggunung. Maka itulah al-muflis, orang yang bangkrut. Artinya jangan pede, jangan GR. Tospotan Al-Quran kamari di bulan Ramadan. Tarawih teka Lampung, kultum oge naon kuliah subuh teka Lampung, punten masih ada PR besar, yaitu apa? Hablum minas nas. Karena agama itu kan ada dua dimensi, ada hablum minallah, ada hablum, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal, ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, dan itu harus balance. Apalagi katanya Idul Fitri kita semua dapat pahala, dapat rahmat. Mimpi kalau kita ada masalah dengan bibi, dengan paman, dengan uwa, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga. Kenapa? Ada teks konteks yang nomor keberapa Ibu? Tilu. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang di situ ada yang memutus silaturahim. Apalagi ada yang di layat dulu ahlukumul jannata bi'amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Kata baginda Rasul, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian. Kaget tuh para sahabat. Kenapa kaget? Karena ada yang di benak para sahabat itu dengan sholat masuk surga, dengan saum masuk surga, dengan tilawah masuk surga, dengan sedekah masuk surga. Ternyata bukan, tidak. Kata baginda Rasul, tidak. Sampai ada sahabat yang nanya balik, apakah itu hanya untuk kami aja? Wala anta ya Rasulullah, tidak untuk engkau. Kata baginda Rasul, wala anak, aku bunda. Aku nggak akan masuk surga oleh sholat-sholat aku. Aku nggak akan masuk surga dengan saum-saum aku. Aku nggak akan masuk surga dengan sedekah-sedekah aku. Aku nggak akan masuk surga dengan haji aku. Yang akan memasukkan ke surga itu bukan amal-amal kita. Illa ayataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah meliputi rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, baru kita masuk surga. Aduh, gitu mah eureun sholat, eureun puasa. Nah iya salah. Jadi sebenarnya bukan sholat tidak memasukkan kita ke surga, tapi konstruksi apanya lah, menurut hierarki. Nah, jadi dengan ibadah kita dapat rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita masuk surga, begitu kurang lebih. Nah, tetapi ternyata rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutus silaturahim. Nah, inti nama Bapak Ibu sihapunten para guru, inti nama kada hilap akhlak, ulah cukup ku ibadah. Anu menyebabkan sakaratul maut susah itu kan tilu. Anu kahiji, anu
durhaka ka indung bapak, susah sakaratul mautnya. Pernah dengar cerita Alqamah? Ya. Yang nomor kedua, hati-hati yang punya ilmu hitam. Dan itu ilmu hitam yang jawaban. Baheula kan si mamaing si mangawur si maing ngomong Bandung versi belah kesebak sama lendok seha ada. Apalnya kan orang Sumedang. Orang Sumedang makan di cadas ngapar aya makam maroge. Nah di makam maroge teh aneh. Kenapa di makam teh lain aya Yasin jeung tas teh, tapi lipstik, bedak, lotion. Kenapa cenah maroge teh baheula? Jadi ronge artis nasional jangan belana. Mata orang Sumedang rata-rata karasep jeung geus. Punten orang Cimahi. Bukosna anu dipayu. Cek istri nama kasih. Gitu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak rasis. Menurut penelitian, orang Sumedang itu lebih pintar dari rata-rata semua orang yang ada di Indonesia. Wow. Maaf orang Bandung, maaf orang Jakarta, kalah sama orang Sumedang. Kenapa orang Sumedang IQ-nya tinggi, lebih pintar dari semua suku-suku yang ada di Indonesia? Karena orang Sumedang itu banyak tahunya. Kenapa orang Bandung kurang pintar daripada orang Sumedang? Karena orang Bandung mah keur halal bihalal peuyeum, keur kuliah peuyeum, keur pangajian peuyeum, keur sakola peuyeum, keur gawe peuyeum, mata bodoh. Aduh, di arah saya pulang orang Bandung, orang Cimahi, tong dianggap beureuy Bu. Tong dianggap serius. Intinya pentingnya akhlak. Saya akan menyampaikan pentingnya akhlak, ada poin-poinnya Pak, boleh diterima. Anu pertama, akhlak itu maqasidus syariah, dari syariat-syariat Allah itu ujungnya ke akhlak. Coba rukun Islam seperti ini. Ayat 5, Pak Ustaz TKW-nya punten. Ayat 5, syahadat sah enggak? Kalau hanya ke Allah saja persaksian? Enggak, harus kepada ada hablum minat. Salat untuk apa? Ujungnya kan inna sholata tanha 'anil fahsya. Ke akhlak kan? Ke akhlak. Zakat maqasid syariahnya apa? Itu kan selain tazkiyatun nufus, tazkiyatul mal, juga adalah pemerataan sosial. Ujungnya adalah akhlak, empati, simpati. Saum, ujungnya endingnya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi pribadi soleh, takwa. Akhlak juga ujungnya. Bahkan haji, seorang sunama lahir haji, nawan urusannya dengan akhlak. Ternyata di haji itu wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Ternyata haji pun ke akhlak juga. Artinya maqasidus syariah itu endingnya ke akhlak. Betapa pentingnya akhlak. Jangan merasa diri asa jadi ahli surga karena ibadah ritual kita tidak cukup. Yang nomor kedua, parameter iman itu akhlak. Cobian hiji-hiji kita sebutkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Parameter iman di dalam hadis itu semuanya ke akhlak. Tidaklah beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir sampai dia menghargai tetangganya, memuliakan tamunya, itu ke akhlak. Jadi parameter iman itu ke akhlak. Lari ke nomor 3, asbab surga neraka. Kami Bapak tangtos maraos kita Riyadhus Shalihin, kita ngeri. Ibu-ibu ahli ibadah, ibu-ibu ya punten. Bukan bias gender, tapi memang di hadis itu. Dia ahli ibadah, tapi gemes kaucing. Ayo masuk gemes kaucing. Ibu mah ada gemes suku, tapi dia kan dikurung. Tidak dikasih makan atau minimal tidak dibiarkan untuk mencari makan. Di hadisnya dia ahlun nar, dia ahli neraka, padahal hidung tarangna ahli tahajud. Padahal kering kerontang dirinya karena ahli saum.
Padahal habis hartanya karena ahli sedekah, tetapi akhlaknya buruk. Hiya ahlunnar. Punten. Ada hadis di riwayat Muslim, seseorang punten PSK, saya lagi nyebut pelacur tapi bisi aya petisinya. Dan zaman ayeuna apa yang diperhalusnya. Pan bangulaman kitu teh disebut teh bonon ublag naon deui. Bonon ublag naon deui tah. Nya karena itulah gitu ya. Jablay itu pangarsa Kiai Asep. Ya ayeuna mah lamun nyebut kitu teh bisi melanggar HAM cenah. Jadi urang teh aya wanita tunasusila, bahkan wanita tunasusila juga kasar cenah. Ayeuna mah kudu PSK, pekerja seks komersial. Dan tahu nggak pekerja itu dilindungi oleh undang-undang, benar nggak? Pekerja itu bisa menggugat untuk gaji nanti UMR, benar nggak? Keren kan? Pekerja. Dan di dalam Al-Quran pekerja itu dimuliakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun. Luar biasa. Ibu mau milih bilang pekerja atau mau ublah? Sebut aja ublah. Gak usah diperhalus supaya jadi hukum sosial, efek jerak. Kenapa harus dirubah jadi PSK? Gitu, supaya sekarang kan mereka bisa unjuk rasa. Kenapa? Karena ada undang-undang perlindungan tenaga kerja. Ya, karena pekerja. Nah, jadi kadinya ya. Kayak orang tuh ngebahas naon tadi teh? Oh, punten. PSK. Pada ublah tadi. Ada ublah pelacur, punten. Dia kehausan karena menuju kemarau panjang. Akhirnya di hadis itu dia mendatangi sebuah sumur dan dia pun menghela nafas. Kenapa? Karena lihat sumurnya ternyata kering. Pas dia wajahnya mau berpaling dari sumur itu, terlihat ada kilatan ke matanya. Silau, oh ternyata ada matahari nyorot ke situ, yang di situ sebenarnya ada lubang lagi lah. Yang di situ ternyata masih ada air. Di lubang tersendiri, mungkin bukan di dasar sumur itu ada musuh nama lebokan deui lah gitu. Ternyata ada air. Akhirnya dia pun membuka sepatunya pakai tali dan diambillah si air itu pakai sepatu. Kebayang air di dalam sepatu kira-kira? Ya, kudu dibayangkan, nanti ibu mual. Singkat cerita, mau diminum oleh orang itu, datang kicilik-kicilik anjing dengan lidah menjulur yang warna putih, udah dehidrasi aja. Tiba-tiba dia pecah hatinya, ingat ke Tuhannya. Namanya orang yang sudah mulai antara sadar dan tidak sadar, kadang-kala apa sifat-sifat rohbaniyah datang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya Allah, anjing itu najis fisiknya, tapi suci jiwanya. Hakikatnya suci, tapi fisik aku suci, tetapi jiwaku najis karena pekerjaanku, karena dosa-dosa dan maksiatku. Akhirnya si air yang tadinya dia mau minum dikasihkan ke anjing. Anjing pun seger dan dia lari. Dia pun mati dehidrasi. Di ujung hadisnya, riwayat Muslim, validitasnya nggak diragukan. Di ujung hadisnya apa? Hiya ahlul jannah. Dia ahli surga. Can sholat, can saum, can tilawah, can pengajian kaus ibu-ibu, can sholawatan kaus santri dan lisan adroha tadi. Belum apa-apa, tapi hatinya pecah kepada Allah. Dia merasa bukan siapa-siapa, taubat di situ. Dan orang lihat taubat itu kamalah dan balas seperti tidak ada dosa bagi dia. Dia pun mati seperti bayi tak berdosa. Dan dia ahlul jannah. Oh, ngeri ya betapa akhlak itu. Luar biasa. Itu kan masihan kami. Komo masihan ka abdi. Panitia tong kasiliran ajengan jika ada sekadar nyindir-nyindir amplop. Mau pemirsa ya. Langsung kita masuk 3 sumber Islam. Jelaskan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu ada ke ranah tauhid, langsung ke bab akidah. Kalau Islam ada syariat, ke bawahnya ke fikih. Ada ihsan, turun ke akhlak, turunnya lagi, subnya lagi adalah adab. Nah, akhlak adalah salah satu sumber daripada Islam. Yang ke bawah terakhir, Bapak Ibu, karena waktu di Syawal ini pastikan 7 orang memaafkan kita. Kalau ingin tadi tidak ditolak ibadah selama Ramadan.
Mana nu 7 teh Ibu? Anu kahiji siapa? Inung. Kade Inung. Ibumu ja'a rajulun ila Rasulullah faqala ya Rasulullah man aku bi sobati qala ummuka. Summa man ya Rasulullah qala summa abuk. Baru bapakmu. Jadi ibu disebut 3 kali. Kenapa? Karena ada 3 yang tidak bisa dilakukan bapak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Begitu. Yang kedua adalah ayah, pastikan bapak ngahampura. Mimpi ingin dapat ridho Allah lamun bapak tengah hampura. Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil. Nu katiluna guru punten anu teh narapangan guru di bulan Syawal. Kata kabar ngapa nabi anu teh nuju masih meriang ka Muriling kan. Kata si Kaci Ami, Sagaru, ka Bogor, ka Subang, ka Jakarta, ya kemarin ke Jawa Timur. Nah kenapa? Ya setahun sekali dia ulah poho ka guru, orang bisa wudu, orang bisa sholat, orang bisa ngaji, orang hafal Allah. Itu kan guru. Makanya jangan lupa minimal Syawal jadwalkeun sabulan kamu murid ka guru-guru urang. Nomor keempat suami, ibu ngimpi ibu kenging ridho Allah. Lamun suami urang budawan, ya, dan cenah ibu-ibu mah di luar sana bukan di sini. Cara rewe kadang kala ka suami ibu-ibu di luar di sini mah insyaallah saruan. Nomor kelima istri, bapak-bapak punten ka wali kota mah tadi meni sopan ka wali kota. Ketua MUI sopan, Buya Dama. Ka orang-orang mah meni sopan, tapi ka istri kadang kala sumpah serapah. Topeng asli kita itu di istri kita. Sok ibu kesarua ka batur meni sopannya. Ka wali kota, Pak Wali Daman, ka suami sok itu enggak? Daman, ya kan. Nah jadi kalau mau jujur dan kita mau berani buka catatan amal malaikat rokib dan malaikat atid, dosa natrate bukan dosa orang lain. Dosa natrate ibu-ibu maka carogena. Caroge dosa natrate bukan kapa wali kota, bukan kapa lurah, bukan kapa camat, bukan kapa ustad. Banyak dosa kita itu ke istri kita. Mata sawal teh kudu pangkeulana. Buang gengsi, buang emosi teh istri urang mah hampura bapak. Hampura bapak. Loba dosa kana. Buang gengsi, buang emosi. Dan istri urang teh punten sok sanaos seueur nu geulis di luar, seueur nu pinter di luar, seueur nu langkung beunghar di luar, seueur nu langkung capetan di luar. Tetapi istri uranglah yang puluhan tahun telah teruji setia kepada kita. Walaupun kita bangkrut, kita kere, kita bokeh, kita sakit, kita terpuruk, istri kita lah yang selalu setia mendampingi kita. Mungkin Bapak bisa mencari di luar sana yang lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Tetapi adakah yang akan lebih setia daripada istri kita? Besok lusa kita stroke. Besok lusa kita terkapar di kamar, terbujur di kasur. Yang akan ngurus kita teh istri, Pak. Yang akan membopong kita ke kamar mandi teh istri. Yang akan menyuapi, mencekoki kita yang telah sudah tidak berdaya karena stroke itu istri kita, bukan orang lain. Maka buang gengsi, buang emosi, minta maaf ke istri. Maaf, hampura. Bapak emosi ya, temperamen, marah. Begitu. Ibu juga sama. Mungkin suami kita bukan Arjuna. Tidak segagah Nabi Musa. Tidak sepintar, sesoleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sekaya seperti Nabi Sulaiman. Tetapi bukankah sosok yang selama ini membuat kita tenang? Membuat kita tenang. Yang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, utara, selatan, barat, timur mencari sesuatu untuk menafkahi kita. Bukankah itu suami kita? Maka sapetot-petot na oke caroge una. Buruk-buruk papan jati hade goreng salaki sorangan. Kasep nukan teman lain. Nah begitulah. Salajengna saudara punten pilih aya pernah rebutan warisan. Ayo buang gengsi, buang emosi. Sekarang mah udah selesai dengan hidup sekarang lagi. Naon udah dunia demi dunia yang sementara ini. Udah. Buang gengsi, buang emosi, minta maaf. Tapi saya lanjut, nah itu adiknya. Enggak ada lanjut, enggak ada adik.
Nggak ada siapa yang salah, siapa yang benar. Di sisi Allah yang paling derajat utama itu siapa yang duluan minta maaf. Waktu minta maaf. Salah jenah tatangga, ayam nusuk goreng jeung tatangga, moal di dieu. Ya, di dieu mah. Tapi lamun di rumah, pakare goreng jeung tatangga, di pempot mah moal. Leres teu? Leres. Ibu punya dokter di Bogor. Adik kita. Spesialis, tapi bukan dokter kandungan di Garut. Ibu Kuntaber yang akan duluan nolong adik kita dokter yang di Bogor atau tetangga kita? Tetangga. Bapak punya polisi, kakak kita di Jakarta. Doma kita yang magiring. Di Cimahi mah rumahnya. Motor kita aya nu ngambil. Yang akan duluan nolong, ngagorowok, maling-maling apakah polisi, kakak kita di Jakarta atau tetangga? Bapak punya saudara di Palembang pemadam kebakaran. Imah urang kahuluan nu bakal pangheulana nulungan apakah saudara kita pemadam kebakaran di Palembang atau tetangga kita? Tetangga, maka buru-buru papan jati hade goreng tetangga sorangan. Kade kudu baik-baik di tetangga sebab aya nu can baik-baik ke atas pilpres. Dia Anies, tetanggana Prabowo. Pasti ada bikin ke ayeuna. Nah ini kan punten bakal nulungan Pak Anies Pak Prabowo lamun urang muntaber atau tetangga. Nah ini intinya. Aduh masih banyak ini ke bawah ya. Sudah kesabara jahit. Selesai bakasna atau bade diseepkeun lah sakidik deui. Ya. Jadi masih aya waktu. 2 menit deui. Maka ayeuna nama urang ka MUI, tidak ada organisasi keagamaan yang diisi oleh orang-orang bijaksana yang sudah selesai dengan yang namanya fanatisme golongan, ormas, mazhab, ya ta'assub, kecuali orang-orang yang ada di MUI. Betul apa betul? Orang NU dengan orang Persis bersebelahan. Orang Muhammadiyah dengan orang PUI bersebelahan. Yang kadangkala 50 tahun yang lalu itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Maka orang-orang yang ada di MUI adalah orang-orang yang sudah selesai dengan ego-ego, ta'assub, fanatisme golongan, ormas, mazhab dan lain sebagainya. Betul apa betul? Maka panggilkan pribados aya waktu 2 menit di Pak Panglima. Perbedaan itu di sini disebutkan mestinya melahirkan keindahan. Bukankah pelangi itu indah karena berbeda? Sok lamun pelangi satu aja warna egois. Mung saya mah mung jeung beureuh, mung jeung biru, mung jeung lila, mung jeung warna hijau. Saya rek hideung we ngabeleg-beleg hideung. Indah moal. Mau merah, ngabeleg-beleg merah, moal indah. Justru karena berbeda dan berbeda itu disatukan kelihatan indahnya. Maka organisasi ormas yang paling kemilau karena di dalamnya diisi oleh orang-orang yang sudah selesai dengan ta'assubnya masing-masing adalah organisasi MUI. Maka di sini saat ini kita bersama di sini adalah orang-orang yang menjadi perekat umat, pemersatu umat. Tidak ada Persis, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tetapi saya adalah NU Persis Muhammadiyah. Itulah MUI. Maka boleh ditinggal menawi kan orang cek fakta, 7 fakta dalam Al-Quran terkait bersatu dalam perbedaan. Yang pertama, perbedaan itu kehendak Allah. Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'akum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan kamu satu, Persis unggul, mudah bagi Allah. NU unggul lah ya Persis, mudah bagi Allah. Muhammadiyah saja nggak ada Persis, PUI, NU nggak ada, mudah bagi Allah. Tapi walakil yabluwakum fima, tidak, Allah tidak menginginkan itu.
Allah justru fastabiqul khairat. NU Persis Muhammadiyah, ayo berlomba-lomba. Berlomba-lomba bangun universitas, berlomba-lomba bangun pesantren, berlomba-lomba bikin teknologi hebat, berlomba-lomba bikin rumah sakit, berlomba-lomba bikin aplikasi-aplikasi hebat, bikin AI versinya Persis, AI versinya NU, AI versinya Muhammadiyah. Amerika ketar-ketir sekarang oleh Cina, betul nggak? Kenapa? Karena Cina teknologinya hebat. Kenapa hebat? Karena mereka bersatu. 1,5 miliar, hampir 2 miliar orang bersatu. Maka DeepSeek itu, AI-nya Cina, 700 triliun dalam sehari, ambiar tuh para konglomerat teknologi Amerika karena Cina. Kenapa Cina hebat? Cina yang hampir 2 miliar itu bersatu. Luar biasa. Maka Indonesia pun akan hebat suatu ketika kalau kita sudah selesai dengan cemen-cemen perbedaan-perbedaan ormas, agama, suku, dan lain-lain. Setuju? Setuju. Oke. Kita nomor 2. Fanatik golongan itu pemecah belah agama. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan dari golongan ada segolongan orang-orang farraqu yang memecah belah dinahum agamanya. Wa kanu syi'an, dan dia bergolongan-golongan, kullu hizbin, setiap golongan, setiap partai bima ladaihim farihun, saling membanggakan. Maka orang-orang yang fanatik NU, jadi ningali Persis jika ningali Yahudi, fanatik Persis. Jadi kalau ningali NU juga ningali Syiah gitu, jika ningali naon, fanatik Muhammad bla bla bla. Maka orang-orang kayak gini adalah pemecah belah agama. Dan orang fanatik itu pun otaknya kumpul, mati hatinya, otaknya kumpul. Tahu nggak siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Saya kaget. Yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman, hamba yang penuh kasih. Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Dia hafizul Quran, hafal Al-Quran. Ti'anas, lebih ke Allah, dia hafal. Dia qaimul lail, ahli tahajud. Daimus shaim, ahli saum. Tapi kenapa dia bisa tega-teganya membunuh Amirul Mukminin Sayyidina Ali? Karena dia fanatik. Bahayanya orang fanatik itu. Punten, Istiqlal pernah dibom? Pernah. Masjid polisi di Cirebon pernah dibom. Ternyata yang dibom bukan gereja aja, masjid juga dibom. Nah, ini orang-orang fanatik. Nah, kita MUI yang harus menyebarkan Islam modern ke umat ini, menyatukan umat, menyadarkan umat yang fanatik. Yang nomor 3, pemelihara perselisihan, siksanya berat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jadi orang yang memecah belah itu siksanya berat. Langsung saja, tidak akan diterangkan karena waktu. 5 dakwah yang kasar sebab perpecahan umat. Barakallah. Benar, dakwah lemah lembut menjalin persatuan. Ali Imran 159. Buya Hamka sama Abdullah Syafi'i itu luar biasa ya. Buya Hamka datang ke Abdullah Syafi'i, ulama Betawi. Beliau apa coba? Beliau enggak kunut. Beliau kunut. Ketika Abdullah Syafi'i datang ke Azhar, ke Payoran, ketika itu Jumat, apa yang beliau adanya 2 kali, Buya Hamka saling menghargai, luar biasa. Selanjutnya yang ke-7, perselisihan adalah biang terpuruknya Islam. Sekarang hampir 2 miliar umat Islam nonton Palestina dibantai tiap hari oleh 7 juta jelema. Israel itu 7 juta, Bu. Jeung Jakarta, ukur jeung Jakarta, 1,5 miliar kita nonton saudara kita dibantai. Kenapa? Tak berdaya, kita nggak punya teknologi, nggak punya militer, nggak punya ekonomi. Dan kenapa ini terjadi? Karena pecah belah, tedaya hiji. Maka kita mulai dari MUI, Hayu, Persis, NU, Muhammadiyah, Mataul Anwar, PUI, DDI, kita hariji. Supaya apa? Supaya mulai dari MUI, kita akan membawa bangsa ini ke dalam persatuan. Dan ketika ada persatuan, maka akan ada keunggulan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.